Shalom Jemaat Genesaret yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Puji syukur kepada Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk kembali datang beribadah bersama melalui ibadah online GMI Genesaret Minggu 20 Maret 2022. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Mari jemaat sekalian, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau sama-sama mengambil saat teduh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari jemaat sekalian, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati, tubuh, jiwa, dan roh kita. Membawa pujian, penyembahan kita bagi Allah yang agung dan mulia. Sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Kami datang Tuhan memuji kebesaran. Ku datang Tuhan memuji kebesaran-Mu dengan segenap hati, tubuh, jiwa, rohku, dan ku bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita
bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan, bagimu ya Yesus. Benar Tuhan, bagimu segala kemuliaan, kehormatan, pengagungan. Sesungguhnya tidak ada kata yang bisa melukiskan keagungan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu mulia, tapi Engkau mau mengasihi kami manusia yang berdosa. Tuhan, kiranya Engkau yang melayakkan kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, membawa setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biar kiranya pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini, biar firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hadir, yang menyertai kami dimanapun kami berada saat ini. Oleh karena itu kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Genesaret sudah siap memuji Tuhan? Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian syukur kita bagi Allah yang begitu baik bagi kita. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. ucapan syukurku
buat Tuhan Allah kita yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan segenap umat Allah di seluruh dunia, kita mau sama-sama mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Biar kiranya lagu berikut ini boleh menjadi kerinduan bagi setiap kita. Kita mau minta pertolongan Tuhan untuk memberikan hati yang seperti hatinya Tuhan. Hati yang penuh belas kasihan, yang setia melakukan pekerjaan Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Ya, shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita bersama-sama
akan mendengarkan sabda Allah, firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkannya, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, Engkaulah firman itu, dan Engkaulah yang berfirman pada kami. Karena itu siapkanlah hati hamba dan kami semua jemaat-Mu, supaya kami hanya diisi oleh firman-Mu yang hidup itu, supaya membawa kerohanian kami hidup di dalam Engkau, kami mengerjakan keselamatan kami di dalam tuntunan-Mu. Karena itu berkati firman-Mu dari awal sampai pada akhirnya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami Allah yang hidup, firman yang setia itu, kami berdoa dan kami mendengarkan sabda-Mu. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita dari firman Tuhan ini adalah hati yang berbelas kasihan. Nah, tentunya kita tidak asing dengan seorang wanita yang bernama Bunda Teresa. Nah, kita tahu dia melayani di daerah India, di daerah Kalkuta sana, dan kemudian dia mendirikan satu ordo pelayanan, yaitu Missionary of Charity. Nah, kemudian dia merekrut orang-orang untuk bergabung dalam pelayanannya dengan syarat. Nah, ada 3 syarat yang umum yang dia berikan, tapi syarat yang keempat itu adalah bahwa yang mau bergabung itu harus memiliki belas kasihan kepada orang yang kekurangan. Baik kekurangan secara fisik, kekurangan karena sakit, atau juga kekurangan karena tidak ada orang yang mau menolong orang itu, atau orang yang dibiarkan terlantar seperti itu. Nah, ini Bunda Teresa dan sangat terkenal ya, sampai dia mendapatkan hadiah Nobel oleh karena pelayanannya yang bisa dikatakan pelayanan yang berorientasi kepada apa yang menjadi tujuan dari Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini. Jadi itu yang Bunda Teresa lakukan, yaitu dia meninggalkan negaranya di Eropa dan dia datang ke India, itu karena belas kasihan yang dari Kristus yang ada padanya, dan dia mau datang ke daerah Kalkuta itu untuk melayani orang-orang yang papa, yang kekurangan, yang sakit, yang ditelantarkan, yang dibiarkan, dan seterusnya. Nah, sekarang pada saat ini kita mau melihat dari firman Tuhan tentang yang bisa kita sebut dengan tokoh Alkitab. Bagaimana dengan tokoh Alkitab? Kalau itu kan Bunda Teresa tokoh dunia. Nah, sekarang bagaimana dengan tokoh Alkitab? Dan tentunya bagaimana dengan orang percaya, khususnya kita, misalnya Gemini Saret. Apakah kita seperti tema kita saat ini, hati yang berbelas kasihan? Nah, karena itu kita mau melihat dari Injil Markus. Markus pasal yang pertama, kita melihat ayat yang ke-41 dikatakan begini. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, ini dari satu ayat Bapak Ibu. Sekarang kita mau melihat dari ayat yang lain dari firman Tuhan ini tentang yang ditulis oleh Yohanes, ya, atau biasa disebut dengan Yohanes Markus. Yang kedua dari Markus 6 ayat 34. Dikatakan begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergelaknya hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Yohanes Markus ini menuliskan tentang bagaimana belas kasihan Yesus itu di dalam Markus pasal 8 ayat yang kedua. Hatiku
hati Yesus maksudnya, tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat di sini bagaimana seorang tokoh Markus ketika dia menuliskan surat kepada pembacanya, yaitu orang-orang Romawi, ini di sekitar tahun 50 sampai 60, kita melihat ada 3 peristiwa yang dituliskan oleh Yohanes bagaimana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yang pertama kita sudah baca tadi, itu berhubungan dengan peristiwa orang kusta yang disembuhkan. Dan yang di keduanya kita melihat di Markus 6 ayat 34, itu orang banyak sedang mengikuti dia. Dan Yesus melihat mereka itu seperti orang domba yang tidak punya gembala atau tidak punya pemimpin. Dan yang ketiga, di dalam Markus 8 ayat 2, di sana kita melihat bahwa orang juga banyak mengikuti Yesus pada saat itu dan ternyata mereka tidak mempunyai makanan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat di sini bahwa 3 peristiwa ini menunjukkan bagaimana Markus menuliskan pentingnya berbelas kasihan itu. Jadi kalau di dalam suratnya ini 3 kali dia tulis, itu berarti dia melihat itu sesuatu yang penting buat jemaat atau orang Romawi. Dalam mereka juga memiliki seperti hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh apa? Ya, banyak hal. Bukan cuma soal penyakit, bukan cuma soal karena tidak ada pemimpin, bukan cuma soal tidak ada makanan, tapi juga tentu adalah jemaat Romawi di Roma ini harus melihat bahwa banyak orang juga yang belum memiliki keselamatan dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengan Markus menuliskan ini, pertanyaan pentingnya 3 hal ini bagi jemaat di Roma pada waktu itu, pertanyaan kita adalah, siapakah Markus ini yang menulis tentang bagaimana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak dan juga orang sakit itu. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu, siapakah Markus ini? Markus ini adalah kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul ayat 12 sampai 22, dikatakan di sana bahwa Bapak Ibu bisa baca ya sendiri, boleh lihat. Dia di sana dikatakan bahwa dia adalah orang Kristen pertama. Jadi dia itu sejajar dengan orang-orang yang jemaat mula-mula, ya, jemaat awal-awal. Nah, ketika dia menjadi orang Kristen mula-mula, ketika mereka dilayani oleh 12 murid itu, tentu tanpa Yudas ya, karena sudah diganti, itu kita melihat bahwa Yohanes Markus ini adalah orang Kristen pertama di awal-awal di mana gereja mula-mula. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 13, itu lebih menarik lagi Bapak Ibu. Ternyata si Yohanes Markus ini adalah anak rohani, anak murid dari Petrus. Ya. Jadi kalau kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 13, di sana kita melihat bahwa Yohanes Markus adalah anak kelompok pemuridan dari Petrus. Jadi kita melihat bahwa Yesus memuridkan Petrus. Tapi kemudian di gereja mula-mula kita melihat Petrus melakukan pemuridan juga, yaitu kepada salah satunya adalah ini, yaitu Yohanes Markus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu ketika dia dimuridkan oleh Petrus, maka dari sinilah Yohanes Markus mendapatkan ya tentang histori yang asli,
dari Yesus. Karena itu dia bisa menulis surat ini kepada jemaat Romawi. Karena dia kan bukan murid, tapi dia dimuridkan oleh murid Yesus yang bernama Petrus. Nah, jadi Bapak Ibu kita melihat di sini bahwa betapa pentingnya gereja kita itu selalu terus mensondingkan, menyuarakan, ayo ikut kelompok pemuridan. Karena kita bisa lihat saja ini, ya. Yesus memuridkan Petrus, tapi kemudian Petrus memuridkan Yohanes Markus yang menulis surat Markus ini, Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sampai kita itu kemudian apalah itu kelompok pemuridan, apalah itu gitu, kayaknya nggak cocok. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau maju di dalam pertumbuhan secara pribadi dan juga secara gereja, maka kelompok pemuridan adalah wadah yang kita modelkan sesuai dengan model yang dari Yesus, bahkan dari muridnya yang bernama Petrus ini. Nah, disinilah kita lihat bahwa Yohanes Markus itu bertumbuh. Dari pemudian ini, maka kalau kita baca dalam Kisah 12 ayat 25 dan kemudian ayat pasal 13 ayat 5, saya baca pasal 13 ayat 5 dikatakan begini. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes, nah ini Yohanes Markus menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi Yohanes Markus itu sudah mengikuti pelayanan dari timnya Barnabas dan Paulus. Dia udah masuk tim pelayanan di dalam pelayanan mereka. Dan memang kita tahu bahwa Yohanes Markus ini adalah kemenakan dari Barnabas. Nah, tapi kita melihat di sini, baik di Kisah 12 maupun Kisah 13 ayat 5 ini, Markus dia tidak saja dibina secara rohani, ya, di dalam kelompok pemuridan oleh Petrus, tapi dia masuk dalam tim pelayanan. Dia masuk dalam tim pelayanan, bukan tim pelayanannya Petrus, tapi tim pelayanannya Barnabas dan kemudian juga adalah Saul atau Paulus pada waktu itu. Nah, ini menarik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, bagaimana Markus dia tidak saja menjadi orang Kristen, tapi dia juga mau ikut pembinaan kelompok pemuridan. Dia bertumbuh di sana bersama dengan Petrus. Tapi dia lebih jauh lagi, lebih lanjut. Yaitu apa Bapak Ibu? Dia terjun melayani bersama dengan Barnabas, Paulus, dan yang lain-lainnya. Ketika Paulus, Bapak Ibu, melayani bersama dengan tim, dengan Barnabas dan Paulus, satu waktu terjadi di dalam peristiwa tim ini, di mana Yohanes Markus secara mendadak, ya, meninggalkan tim pelayanan ini. Nah, pada saat itu tim ini lagi ada di satu pulau, namanya Pulau Siprus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di peta bagaimana di mana Pulau Siprus itu. Dan di sana di dalam Kisah pasal 13 ayat 13 dikatakan begini. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Jadi ketika dia awal-awalnya semangat ikut pelayanan gitu ya, dari Yerusalem dia pergi ke ikut melayani sampai di Siprus, di Pulau Siprus. Tapi setelah dia ikut pelayanan, ya, dalam pelayanan misi Rasul Paulus yang pertama ini, tiba-tiba apa yang terjadi? Alkitab menuliskan Yohanes Markus meninggalkan pelayanan. Dia mundur dari pelayanan dan kembali ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem tentu ada Petrus di sana. Nah, dia kembali. Nah, hanya dibilang bahwa dia meninggalkan pelayanan itu dan dia kembali ke Yerusalem. Kemudian setelah Paulus akhirnya dengan Barnabas ini, dengan timnya tetap melanjutkan pelayanan mereka tadi itu ke daerah Asia ya, ke atasnya itu. Kemudian setelah itu mereka balik lagi ke Antioquia. Nah, mereka kemudian berada di sana. Nah, ketika mereka berada di sana, tim ini, di situ ternyata ada
Yohanes Markus juga sudah ada di sana. Nah, berarti dia dari Yerusalem naik ke Antiokhia. Nah, ketika dia sampai di sana di Antiokhia, Paulus dan tim ini, di situ juga ada Markus. Terus kemudian sekali waktu Paulus bilang, yuk kita kembali ke tempat-tempat pelayanan tadi kita. Kemudian kita melihat perkembangan daripada murid-murid yang sudah dilayani ini. Ya, jadi mungkin ini juga yang seperti dikatakan tadi, Paulus itu tergerak hatinya oleh belas kasihan karena orang-orang yang sudah dilayani takutnya mereka itu tidak ada pemimpinnya. Ya, karena kan ini baru misi pelayanan pertama. Paulus mau melakukan perjalanan kembali ke mereka. Tapi kemudian Barnabas bilang, ajak Yohanes Markus ini. Nah, waktu diajak Yohanes Markus ini, Paulus bilang apa? Di dalam Kisah 15 ayat, kalau kita baca ayat 37 sampai 38, di sana dikatakan apa? Paulus bilang, tidak baik mengajak orang yang tidak mau bekerja sama kembali. Tidak dibutuhkan orang yang sudah mengundurkan diri, kemudian kita mau ngajak lagi. Dia tidak mau bekerja sama lagi dengan kita. Ya udah, jangan diikutkan lagi dalam pelayanan. Kata Paulus kepada Barnabas. Tapi kemudian dari kondisi ini akhirnya Barnabas tentunya melihat kemenakannya ditolak untuk ikut lagi dalam tim. Akhirnya dia bilang, ya udah Paulus, kamu lanjutkan pelayananmu, saya akan bersama dengan kemenakan saya, yaitu Markus. Dan kemudian akhirnya Paulus mengajak Silas, mereka pelayanan kembali, ya, pergi. Dan kemudian Barnabas dan Yohanes Markus ini mereka pergi ke Siprus. Nah, ternyata Siprus ini adalah, pulau Siprus ini adalah kota kelahiran dari kota asal dari si Barnabas. Jadi ini kota asalnya Barnabas, Bapak Ibu. Nah, kita melihat di sini ketika mereka sudah kembali berlayar ke Siprus. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam posisi ini kita melihat bahwa Markus, ya, ketika dia meninggalkan pelayanan ini, terlihat bahwa dia tidak atau mungkin belum mewujudkan apa yang dia tulis kepada jemaat di Roma tadi. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ternyata dalam perjalanan pelayanannya Yohanes Markus ini, ternyata pada satu titik dia tidak bisa mewujudkan apa yang dia tuliskan tadi. 3 kali dia tekankan kepada jemaat itu. Tapi dalam pelayanannya kalau kita lihat, ternyata dia mengundurkan diri dalam pelayanan. Belas kasihannya kepada jiwa-jiwa yang belum terselamatkan itu hilang seketika. Tidak ada lagi di dalam diri Yohanes Markus. Meskipun dia sudah ikut pemuridan. Tapi fakta yang kita lihat, realita yang kita lihat adalah bahwa Yohanes Markus belum mewujudkan apa yang dia tuliskan kepada jemaat di Romawi. Ya. Dengan Markus mundur dan tinggalkan pelayanan keselamatan, artinya nih, artinya apa? Bahwa Markus tidak tergerak lagi hatinya untuk keselamatan orang lain. Ya, dia sudah nggak tergerak. Nah, tentunya pertanyaan kita adalah kenapa kok Markus mengundurkan diri dari pelayanan? Apa yang terjadi padanya? Padahal dia menuliskan bahwa 3 kali penting tentang tergerak. Tapi kalau kita mau mundur ke belakang, patsnya bagaimana Yohanes Markus ini melayani, ternyata dia ada pada satu titik di mana dia tidak bisa mewujudkan apa yang dituliskan itu. Dan karena itu ketika dia tuliskan ini, dia 3 kali tekankan tuliskan tentang bagaimana tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah,
setelah peristiwa ini, Bapak Ibu, jadi Paulus pergi dengan Silas, Barnabas dengan kemenakannya. Kemudian kita lihat lagi bahwa tidak ada lagi ditulis dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul, tentang pelayanan dari Markus dan juga Barnabas. Ya, Barnabas, pelayanan mereka itu tidak lagi tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Ya, bisa dikatakan hilang jejaknya. Ya, cuma dibilang mereka tuh kembali ke kota asalnya Barnabas. Namun menariknya, ketika sudah mengundurkan diri ya si Markus, kita melihat bahwa apa yang terjadi kepada Markus setelah dia mengundurkan diri. Nah, kita melihat bahwa nama Yohanes Markus ini muncul kembali. Muncul kembali ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose. Ya. Jadi ketika Paulus menuliskan kepada jemaat di Kolose, nama Markus ini muncul lagi. Nah, saya akan baca buat kita dari Kolose 4. Nah, kita melihat di Kolose pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ya, dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-10, di sana kita melihat bagaimana muncul kembali nama Markus. Saya baca buat Bapak Ibu ya. Dikatakan begini dalam Kolose 4 ayatnya yang ke-10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi ketika Yohanes Markus kembali mau melayani, datang di Kolose. Ya, Kolose itu jauh dari Antioquia, jauh dari Siprus. Ya, itu harus naik dari Siprus mau ke Kolose harus naik perahu. Ya, atau naik, ya zaman dulu naik kapal lah istilahnya. Itu jauh untuk ke sana. Nah, tapi kita melihat di sini bahwa di dalam Kolose pasal 4 ayat 10 ini, Paulus bilang, terimalah dia. Terimalah Yohanes Markus ini. Karena dia sudah balik kembali di dalam kehidupan pertumbuhan rohani sebagai seorang murid. Nah, kita melihat di sini bahwa si Markus ini akhirnya dia balik lagi ke mengisi hatinya, mengisi hidupnya dengan compassion, dengan belas kasihan. Tentunya ini baik. Nah, dia balik itu selama berapa tahun? Setelah 14 tahun ternyata. Jadi kalau kita hitung dari tahun 48, ya, di mana Paulus pergi tadi pelayanan misi itu dengan tim itu, ketika mereka bersama tim ini Markus ikut, dan kemudian sampai pada satu waktu ternyata setelah kurang lebih 14 tahun baru Yohanes Markus muncul lagi melayani. Cukup lama. Jadi teman-teman, memang kalau kita sudah mundur dari pelayanan untuk membalik lagi itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Karena itu kalau kita mau mundur dalam pelayanan, pikirkan baik-baik. Karena untuk mau balik bukan tidak bisa balik, ya. Tapi apa ya? Tidak semudah yang kita untuk membalik pelayanan begitu, tidak mudah. Banyak tantangan juga kalau kita sudah mundur terus mau balik lagi, itu tidak mudah. Ya, apapun mungkin alasan kita untuk mundur, tapi tidak mudah. Nah, tapi orang juga mundur dari pelayanan bukan buruk, ya. Buktinya Yohanes Markus kan, dia mau balik. Nah, ini satu yang kita syukuri. Nah, karena itu kalau juga ada orang mundur dari pelayanan, kita jangan cepat-cepat menghakiminya atau mengatakan A, B, C, D, F, G. Tidak perlu. Justru kita harus mendoakan. Saya yakin Paulus walaupun dia sempat marah, ya boleh dikata mungkin bukan marah, ya mengingatkan. Ya udahlah kalau kamu udah nggak mau melayani, ya udah nggak usah lah gitu kan. Merenung dulu deh istilahnya, refleksikan dulu hidupmu tentang pelayanan, baru kamu masuk lagi. Nah, kita melihat di sini bahwa ketika
Yohanes untuk balik lagi, ya Paulus bilang terima. Hei jemaat Kolose, terima dia. Dan kemudian setelah dia terima, kemudian dia masuk lagi dalam tim pelayanan. Kalau kita lihat dalam Filemon pasal 24, ya, Bapak Ibu bisa baca di sana bagaimana Yohanes Markus masuk dalam tim pelayanan bersama dengan Aristarkus, Lukas, dan Demas. Nah, Demas ini saya kasih tanda merah karena ternyata Demas ini akhirnya juga undur dari pelayanan. Ya, kalau kita baca di dalam firman Tuhan itu dikatakan dia mundur karena apa? Cinta dunia. Ya. Wah, itu juga ya begitulah pelayanan ya. Ada orang tiba-tiba, ya saya kasih tulis merah ini karena Alkitab menuliskan si Demas ini dia telah cinta dunia. Dunia seperti apa kita nggak tahu. Tapi kita lihat Markus balik masuk dalam tim. Nah, sesudah itu di dalam 2 Timotius 4 ayat 11 Paulus mengatakan, Timotius, jemputlah dan bawalah Markus kepadaku. Nah, jadi ketika Paulus ada di penjara, Paulus melihat potensi yang ada pada Markus. Bawa dia ke tempatku di penjara. Karena ini penting. Pelayanan Markus itu penting bagi Paulus. Nah, kalau kita tahu ternyata ya Markus itu ketika dia adalah orang yang pertama menuliskan Injil, itu berarti Paulus sudah tahu potensi yang ada pada diri si Markus. Sehingga dia adalah orang yang kemungkinan besar mencatat semua hal-hal yang perlu Paulus suruh catat kepada si Markus, ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Paulus bilang bahwa dia ini penting, ya, Yohanes Markus akhirnya mendampingi Rasul Paulus dalam pelayanan. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika dia mau balik melayani, itu berarti Yohanes Markus siap menerima harga dari seorang murid. Harga seorang murid itu bukan yang musiman, melayani musiman ya. Tapi adalah orang yang melayani berkorban-korban, terus melayani Tuhan. Dia tidak hari ini melayani kemudian besok mundur. Tidak. Paulus sudah, Yohanes Markus telah berubah. Ya. Ketika Paulus bilang, jemput Markus karena pelayanannya penting bagiku. Ini berarti Markus menjadi orang penting di dalam pelayanan Paulus. Ketika 14 tahun kemudian dia balik dalam pelayanan bersama dengan tim dari Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau melihat story dari Yohanes Markus ini, pertanyaan kita adalah, apakah Yohanes Markus ini memiliki hati seperti Yesus yang berbelas kasihan ketika dia menuliskan firman Tuhan kepada jemaat di Roma? Sebanyak 3 kali dia menuliskan bagaimana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah, dari story yang kita belajar dari Yohanes Markus ini, apakah dia orang yang mengerjakan atau melakukan belas kasihan itu kepada orang lain, keselamatan orang lain? Nah, ternyata kalau kita melihat tadi, di awal-awal ketika dia sedang dimuridkan oleh Yesus, oleh Petrus, ya, ketika dia sudah dimuridkan, betapa semangatnya dia ikut dalam tim pelayanan. Ya. Tetapi apa yang dia tuliskan tadi di dalam Markus pasal 1 ayat 41, kemudian di Yohanes 6 ayat 34, bukan Yohanes, Markus 6 ayat 34, kemudian Markus 8 ayat 2, apakah itu masih ada di dalam pelayanannya? Ternyata kalau kita lihat story-nya, itu dia mengalami satu masa di mana dia mundur dari pelayanan. Nah, awal-awalnya semangat, tapi di tengah jalan harga dari kemuridan itu, dari ikut pemuridan itu atau sebagai murid Yesus, itu tidak mudah bagi Yohanes Markus. Sehingga
Yang kita lihat dari story-nya adalah dia meninggalkan pelayanan itu. Dan kita tahu 14 tahun kemudian baru dia balik dalam pelayanan. Ini story dari Yohanes Markus. Setelah 14 tahun kemudian, maka apa yang dia tuliskan kepada jemaat di Romawi, 3 kali dia tulis hati Yesus tergerak itu kemudian dia lakukan. Sampai dia menulis surat ini. Dan tentunya sampai dia mengakhiri hidupnya. Itulah story dari Markus. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga harus ingat bahwa kita pun dipanggil untuk mengisi hidup kita dengan belas kasihan. Filled with compassion. Kita juga dipanggil seperti Yohanes Markus, mengisi hidup kita dengan belas kasihan. Kenapa? Karena di sekitar kita ada banyak orang hidup tanpa Kristus. Ada orang dalam tanda kutip sakit, bukan sakit fisik, tapi orang tanpa keselamatan. Itu banyak di sekitar kita. Nah, itu hanya memungkinkan mereka kalau kita semua punya hati terisi dengan compassion, belas kasihan. Seperti yang Markus tuliskan kepada jemaat di Roma, bagaimana Yesus berbelas kasihan. Yang kedua, di sekitar juga kita bukan cuma ada orang-orang yang tanpa keselamatan, tanpa Yesus. Tapi di sekitar juga itu ada orang-orang yang tanpa pemimpin, hidup tanpa arah, mau kemana. Dan karena tanpa arah, yang kita lihat apa yang terjadi? Banyaknya anak-anak muda mengakhiri hidupnya. Banyak orang-orang terkenal mengakhiri hidupnya. Ada yang menjatuhkan diri dari lantai sekian. Ada yang kalau yang artis Korea itu dia memanasin kayak seperti batu bara atau apalah gitu ya. Terus kemudian akhirnya dia hirup itu karbon ya, dan kemudian dia mati. Sedih. Ya, ini karena apa? Mereka orang-orang di sekitar kita itu tanpa arah hidupnya. Gak ada orang yang memimpin. Ada yang saya baca itu story-nya bahwa dia mengatakan saya itu kesepian. Sehingga dia katakan tidak ada orang yang perhatikan saya, yang menolong saya. Akhirnya jalan satu-satunya bunuh diri. Padahal duit ada. Mau jalan-jalan kemana ada. Tapi orang yang tanpa Kristus itu kosong, hampa. Dan dia tak berdaya. Sudah itu hidupnya tidak punya arah. Dan yang berikut di sekitar kita adalah orang-orang juga yang sebenarnya ada, bisa dikatakan miskin rohani. Orang-orang yang yang tanpa Kristen, tanpa relasi dengan Tuhan. Ini juga banyak di sekitar kita. Nah, karena itu kenapa kita selalu mendorong, ayo ikut kelompok pemuridan. Meskipun kelompok pemuridan juga seperti tadi kita lihat tidak menjamin orang bisa untuk bertahan, ya. Membayar harga. Ya, kalau dibilang membayar harga itu kan bukan murid yang musiman, ya. Artinya bukan yang sekarang semangat kemudian besok langsung mundur, ya. Itu berarti kan murid yang belum bayar harga. Tapi ternyata di sekitar kita juga banyak orang-orang yang ini Kristen tanpa relasi dengan Tuhan, tanpa baca Alkitab, tanpa doa. Jadi bisa jadi Kristen yang ada itu ada Kristen otak, penuh di dalam pikiran, tapi di dalam hatinya nggak ada, tanpa relasi dengan Tuhan. Nah, ini yang perlu ada ya kepada kita. Dan orang tanpa relasi itu pasti sebenarnya tanpa Allah, ya. Karena itu kita perlu mengisi hati kita dengan compassion. Melalui apa? Mari kita berdoa untuk orang-orang yang tanpa keselamatan, untuk orang-orang yang tanpa arah.
Jika Tuhan izinkan kita menjadi bagian dari untuk memimpin orang itu, puji Tuhan. Ya. Saya pernah mengalami bagaimana memimpin orang yang tanpa arah. Dan puji Tuhan, dia mengikuti apa yang menjadi perkataan saya. Walaupun saya tidak berharap dia akan kemudian mengikuti 100%. Tapi kemudian ketika itu dia katakan, akhirnya saya mencoba mengikuti apa yang Abang katakan. Nah, ini supaya orang itu punya arah hidup. Dan paling bahaya ini adalah Kristen tanpa relasi. Ini yang paling berbahaya, Bapak Ibu. Ya, ini yang miskin sesungguhnya. Ya, karena jadi orang Kristen tanpa arah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita melihat bahwa kita dipanggil untuk terus mendoakan hal ini. Kondisi ini yang ada di sekitar kita itu tentunya kita membutuhkan. Bukan saja cuma kita berdoa. Tapi ternyata berdoa supaya kita menjangkau banyak orang untuk Tuhan. Tapi juga kita dengan kondisi yang ada di sekitar kita ini, mungkin juga di GMI Genesaret ya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin kelompok pemuridan, untuk bersama-sama bisa melayani terus-menerus supaya kita semakin terarah sambil terarah itu sambil saling mengarahkan hidup kerohanian kita ini, ya, sehingga kerohanian kita bisa terjaga, kita bertumbuh bersama, sehingga kita membangun relasi yang bersama Kristus, bukan relasi tanpa Kristus. Itu berbahaya. Kita membangun relasi dengan Kristus secara vertikal dan juga secara horizontal. Inilah yang Yohanes Markus lakukan kepada jemaat di Roma ketika dia menuliskan. Bahwa dia akhirnya yang dia tuliskan tadi itu di Markus itu dia sudah melakukannya. Meskipun tadi kita lihat historinya, ada masa di mana dia sulit untuk bayar harga. Tapi ketika dia kembali, dia benar-benar tidak saja memiliki belas kasihan, tapi juga dia memiliki harga kemuridan itu. Dan itu juga yang dia dorong kepada jemaat di Romawi, supaya mereka memiliki belas kasihan filled with compassion dalam hidup mereka. Melalui doa, mau jadi pemimpin, mau melayani, dan tentunya ya mau juga bersama-sama menjangkau dengan caranya Tuhan. Ya, kita ingat tembok Yeriko itu bisa roboh melalui doa. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menambah jiwa. Dengan doa-doa kita dan dengan kita mau memberi diri untuk jadi pemimpin dan mau bersama-sama dalam gereja kita untuk membangun relasi dengan Kristus, ya. Jadi Kristen dengan relasi tentunya, relasi dengan Kristus dan tentu juga sama jemaat. Itu yang kemudian Markus tuliskan kepada jemaat di Roma. Karena dia sudah mau bayar harga sebagai seorang murid. Tuhan memberkati kita sekalian melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk menjadi murid yang rela dan mau membayar harga dari kemuridan itu. Tuhan pimpin kami tetap setia membangun satu kehidupan yang diisi dengan belas kasihan melalui doa-doa kami secara pribadi untuk orang-orang yang belum terselamatkan, orang-orang yang tanpa Kristus, orang-orang yang tanpa arah, dan orang-orang Kristen tanpa relasi dengan Kristus. Dan kita juga mau memberi diri untuk terlibat dalam kepemimpinan kepemuridan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menerjemahkan lebih dalam, lebih jauh untuk kami semua melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menaikkan pujian doksologi
untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kita berdoa. Benar Tuhan Yesus, kepadamu ya Allah kami menaikkan segala pujian kami, karena kasih setiamu saja yang memungkinkan kami ada sebenarnya saat ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan bagi jemaat GMI Genesaret. Kami bersyukur untuk kepercayaan Tuhan untuk kami melayani melalui bangsa dan negara kami ini dan melalui GMI Genesaret. Karena itu ya Tuhan, kami kembalikan segala pujian dan syukur hanya kepadamu. Karena itu berkati terus bangsa dan negara kami, berkati juga terus jemaat kami dalam mereka berusaha, bekerja, dalam mereka berkarya. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang tidak terlihat itu akan memberkati umat-Mu. Dan biarlah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke juga diberkati oleh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengambil doa secara pribadi. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersama-sama pada pagi hari ini akan mendengarkan warta kita di Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Yang pertama kami ingatkan bahwa minggu depan kita ada ibadah pada tanggal 27 Maret 2022, di mana kita masih dalam masa Minggu Lent atau Minggu Prapaskah. Nah, untuk tema di minggu yang akan datang yaitu menjangkau untuk keselamatan sesama atau orang lain. Jadi kita bulan ini adalah bulan tentang berakar dalam keselamatan. Nah, kiranya melalui tema ini kita kembali diingatkan akan panggilan kita, yaitu untuk menyatakan atau memberitakan tentang keselamatan. Ini juga via Zoom jam 10 pagi. Nanti akan dibawakan oleh Evangelis Peter Chandra. Kemudian yang kedua, kita mau sampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa sehubungan dengan kebutuhan pelayanan kita untuk laptop dan kemudian untuk air purifier, kemudian TV LED. Nah, itu kita bersyukur karena sudah ada yang menyumbang untuk laptop. Kita bersyukur dan saat ini kita menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk dua kebutuhan tadi, air purifier dan juga TV LED 36 inch. Nah, kiranya Bapak Ibu bisa mendukung hal ini melalui nomor rekening yang ada, dan kiranya kita boleh bersama-sama saling tolong-menolong untuk memenuhi semua kebutuhan di gereja kita. Yang berikut, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa memberikan melalui nomor rekening yang ada ini. Dan bagi Bapak Ibu yang juga ingin memberikan dana pembangunan, juga bisa memberikan melalui nomor rekening yang ada ini. Kemudian kami sampaikan juga bahwa
kita ada ibadah online sekolah minggu setiap pagi hari Minggu jam 8 pagi sampai jam 9. Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak atau keluarga yang punya anak untuk bisa bergabung bersama dengan kami di ibadah sekolah minggu pada jam 8 ini via Zoom. Kemudian kita juga informasikan bahwa ibadah remaja kita yaitu ibadah youth itu dilaksanakan pada hari Minggu jam 1 siang. Nah, kita berdoa supaya ibadah ini terus berjalan, dan Bapak Ibu yang punya juga keluarga, anak remaja, mari dorong mereka untuk bergabung melalui ibadah Genesaret Youth ini. Kemudian kita juga ingatkan bahwa setiap hari Kamis itu kita ada doa pribadi, yaitu doa dalam rangka Minggulen atau Prapaskah. Kemudian kita juga mengingatkan supaya kita bersama-sama bisa mengikuti akan hal ini. Dan akhirnya saya ucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday Today, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di hari Minggu ini. Haleluya. Amin.